Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami bersyukur perlindungan-Mu sepanjang kehidupan kami, dan pada saat ini kami mau mendengarkan Engkau berbicara melalui pelajaran Sekolah Sabat kami. Urapi kami semuanya, supaya ini menjadi berkat bagi kami, menolong kami lebih dekat kepadamu. Biarlah dengan demikian, kami semakin hari, semakin dilayakkan menjadi pewaris kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita, Senin 6 Maret 2023, dengan judul, Engkau tidak dapat mengambilnya. Seseorang pernah bertanya kepada penginjil terkenal, Billy Graham, apa yang paling mengejutkannya tentang kehidupan. Sekarang dia sudah tua. Graham berumur 60-an tahun pada waktu itu. Jawab Graham, singkatnya hidup. Tidak diragukan lagi, hidup berlalu begitu cepat. Apakah yang ayat-ayat berikut ini ajarkan tentang kehidupan manusia? Mazmur 49 ayat 17, janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. 1 Timotius 6 ayat 6 dan 7, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Mazmur 39 ayat 11, hindarkanlah aku daripada pukulanmu, aku remuk karena serangan tanganmu. Yakobus 4 ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Pengkhotbah 2 ayat 18 sampai 22. Aku membenci segala usaha yang dikulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Mungkin demikian ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Bukan hanya hidup itu berlalu dengan cepat, tetapi ketika Anda mati, Anda tidak membawa sesuatu pun, paling tidak materi yang telah Anda kumpulkan. Tabiat itu adalah cerita lain, sebab pada masa matinya, semuanya itu tidak ada di bawah sertanya. Mazmur 49 ayat 17 yang berarti bahwa seseorang meninggalkannya untuk diambil orang lain. Siapa yang akan mengambilnya? Tentu saja bergantung pada rencana-rencana yang dia sudah buat sebelumnya. Meskipun tentu saja tidak semua orang memiliki rencana pengaturan harta sebelum meninggal. Kebanyakan orang, terutama mereka yang telah bekerja selama bertahun-tahun, telah mengumpulkan harta. Pada akhirnya,
Apa yang akan terjadi pada harta itu setelah Anda meninggal adalah satu pertanyaan penting yang setiap orang harus pikirkan. Bagi mereka yang punya kepemilikan pada akhir hidup, tidak peduli banyak atau sedikit, rencana pengaturan harta sebelum meninggal dapat menjadi tindakan penata layanan kita yang terakhir. Dari pengaturan terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita sebagai berkat. Jika Anda tidak memiliki rencana pengaturan harta untuk membuat surat wasiat, hukum sipil pemerintah dapat berperan, atau semua ini tentu saja tergantung di tempat mana Anda tinggal. Jika Anda meninggal tanpa surat wasiat, kebanyakan pemerintah sipil akan memberikan aset-aset Anda kepada keluarga. Apakah mereka membutuhkannya ataupun tidak? Apakah mereka akan menggunakannya untuk hal-hal yang baik ataupun tidak? Apakah Anda memilih orang itu untuk mendapat bagian ataupun tidak? Gereja tidak akan memperoleh apa-apa. Jika hal itu yang Anda kehendaki, baiklah. Jika tidak, Anda harus membuat rencana sebelumnya. Dalam pengertian yang paling sederhana, kita dapat katakan, karena Allah adalah pemilik segala sesuatu. Boleh dilihat dalam Mazmur 24 ayat 1. Akan masuk akal menyimpulkan bahwa dari pandangan kitab suci, ketika kita telah selesai dengan apa yang Allah telah percayakan kepada kita, kita harus mengembalikan kepadanya, pemilik yang benar, apa yang tersisa saat kebutuhan orang-orang yang kita kasihi terpenuhi. Kematian, sebagian yang kita tahu, dapat menimpa kapan saja dan tidak diharapkan, bahkan sekarang ini. Apakah yang akan terjadi kepada orang-orang yang Anda kasihi ketika Anda mati hari ini? Apakah juga yang akan terjadi dengan semua milik Anda? Apakah itu akan didistribusikan seperti yang Anda kehendaki? Tuhan memberkati. Mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan bahwa akibat dosa manusia pasti mati. Berikan kami kebijaksanaan mengatur harta milik Tuhan, supaya itu menjadi berkat bagi kehidupan kami selama kami hidup dan bagi orang yang kami tinggalkan, terlebih di dalam pekerjaan-Mu. Supaya dengan demikian nama Tuhan sajalah tetap ditinggikan dan dimuliakan. Kami lebih dekat kepadamu. Terpujilah nama-Mu Bapa, karena Engkau juga memberkati seluruh pemirsa dimanapun berada. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.